Bisa akan berfokus pada seorang ayah bernama Chen. Saat ini ia terlihat sedang menjemput anak gadisnya dari sekolah, di mana si anak yang nanti malam akan pergi ke acara pesta pun meminta Chen mampir ke butik untuk membeli gaun pesta. Namun tepat setelah sampai dan sang anak memasuki butik, tiba-tiba ya, terjadilah sebuah ledakan hebat yang membuat semua orang di sekitar terkena ledakan termasuk Chen terpentak jauh, di mana Chen yang hanya teringat dengan kondisi putrinya langsung memasuki butik tanpa memperdulikan keadaannya. Berlatar di sebuah kantor berita, seorang wartawan bernama Ian tiba-tiba menerima panggilan misterius dari seseorang yang mengaku sebagai pelaku dari pengeboman tersebut. Pelaku mengatasnamakan organisasi autentik IRA atau Tentara Republik Irlandia dengan kata sandi Phoenix, di mana kata sandi tersebut bertujuan untuk menghindari pelacakan anggota, tanda perintah resmi, dan verifikasi keaslian jika mereka bagian dari tentara Irlandia. Mereka juga mengancam akan terus melanjutkan aksi selama Badan Keuangan Inggris masih mendukung penjajahan terhadap warga Irlandia Utara. Is it the IRA or is it something else? ISIS? Al-Qaeda? What are you waiting for? Get over there. Korban dari ledakan tersebut berjumlah 12 orang tewas serta 36 orang lainnya luka-luka. Tahap evakuasi berlangsung hingga malam tiba, di mana Chen masih terlihat memeluk sang anak yang menjadi bagian dari korban yang telah meninggal dunia. Dan inilah bebenguk para pelaku pengeboman tersebut. Mereka yang berjumlah 4 orang anggota tinggal di sebuah apartemen. Entah apa tujuan mereka melakukan semua ini, namun mereka terlihat tidak merasa bersalah sedikit pun, di mana salah satu dari mereka menyarankan agar tetap berdiam diri di apartemen karena para polisi sedang melakukan razia terhadap warga Irlandia. We should be moving. That's normal procedure. Every cop, hotel, and landlady in London is now looking for the Irishman. This place is safe, so long as we stay put. Esoknya rumah Chen kedatangan 2 orang polisi mengembalikan barang-barang milik putrinya yang tertinggal di lokasi ledakan. Melihat kembali barang-barang tersebut membuat Chen semakin terpukul, sehingga ia memohon agar mereka segera menangkap pelaku pengeboman itu. These spoilers, will you catch them? Yes, we'll let ourselves out. Dia bernama Liam, Perdana Menteri Irlandia Utara sekaligus mantan anggota IRA atau Tentara Irlandia. Mengetahui kasus itu, ia langsung mengumpulkan para petinggi dan politisi untuk membahas siapa dalang di balik pengeboman yang terjadi. Bukan tanpa alasan, Liam khawatir ada pengkhianat di antara mereka, terlebih bahan peledak dan sandi yang digunakan pelaku sama dengan perlengkapan yang selama ini digunakan oleh IRA. They also used our code word, which means they have a contact in our command. Maybe someone in this room. Sebagai warga yang menuntut keadilan, Chen rupanya sudah datang berkali-kali ke markas penanggulangan teroris untuk meminta perkembangan kasus. Sejauh mana mereka menemukan pelakunya, namun aksinya tersebut justru dianggap bisa memperlambat proses penyelidikan. Again, it's our top priority. £20,000. I'm sorry, but we can't take this. Chen yang hendak memberikan uang agar kasus segera rampung pun membuat komandan pasukan bernama Bromley yang menjunjung tinggi asas kemanusiaan, pembela kebenaran dan pembasmi kebatilan tidak mau menerima uangnya dan hanya meminta Chen agar bersabar saja. Yes, I understand. Thank you for seeing me, Commander Bromley. Kembali ke rumah, Chen menemukan sedikit harapan saat melihat siaran TV yang menampilkan Liam, Perdana Menteri sekaligus mantan anggota IRA, mengingat pelaku menggunakan bahan peledak serta sandi yang sesuai dengan organisasi tersebut. Chen pun mulai yakin jika Liam mengetahui sesuatu tentang aksi teror tersebut. People look for scapegoats, for a way out. Berharap mendapat jawaban yang sesuai, Chen pun menghubungi Liam secara langsung. Namun alih-alih memberikan informasi, Liam justru tidak terlalu menggubris pertanyaannya dan memilih untuk mengakhiri panggilan itu begitu saja. Jawaban Liam yang tidak memuaskan membuat Chen semakin kesal. Ia memutuskan membakar kenangan tentang keluarganya dan berencana akan membalaskan dendam. Sehingga pada malam itu, Chen yang sudah mempersiapkan semua perlengkapan pun langsung berangkat ke Irlandia Utara untuk menemui Liam.
Setibanya di sana, Chen yang berhasil bertemu Liam kembali menanyakan nama-nama pelaku yang telah merenggut nyawa putrinya. Namun karena Liam mengaku tidak mengetahuinya, ia pun hanya menyampaikan bela sungkawa atas musibah yang dialami oleh Chen. You will change your mind. Thank you for seeing me, First Minister Hennessy. Tak puas dengan jawaban Liam, Chen pun terpaksa melakukan aksi nekat dengan membuat sebuah ledakan sederhana dan menghancurkan seisi kamar mandi, yang setelah Chen meninggalkan kantor Liam, bom tersebut pun akhirnya meledak dan cukup membuat seisi kantor sangat terkejut. I suppose it would be a waste of time asking who might have done this. No one comes to mind. It appears to have been nothing more than a warning. Fortunately, it wasn't a serious bomb. Bukan hanya itu, Chen kembali memasang bom di mobil milik anak buah Liam. Setelah 2 ledakan tersebut, Liam mulai memperketat penjagaannya, meminta para anak buah untuk menyisir seluruh Irlandia Utara dan menangkap Chen. Hingga tak lama, mereka berhasil menemukan tempat di mana Chen bersembunyi. Menyadari kedatangan anak buah Liam, Chen segera membereskan seluruh peralatannya dan pergi dari tempat itu. Namun karena faktor usia dan kondisi fisik mulai melemah, Chen harus bersusah payah untuk bisa lolos dari kejaran mereka sehingga... Ya, entah siapa sebenarnya Chen ini, meski usianya sudah tidak muda lagi, ia mampu bergerak cepat bahkan mengimbangi kemampuan para anak buah Liam yang jauh lebih muda. Hingga setelah pertarungan sengit, Chen kembali berhasil meloloskan diri. Mengetahui anak buahnya gagal menangkap Chen, Liam yang mulai khawatir Chen akan mengancam keluarganya pun meminta sang istri mengemasi seluruh barang mereka untuk sementara waktu pindah rumah ke desa dekat peternakan keluarganya agar lebih aman. You were 4 men. 4. We had him cornered and he jumped off the roof and slid down like some monkey. Tak lama, datanglah keponakan Liam bernama Sean yang langsung diminta menemui Bromley di Inggris untuk mengatakan jika bom tersebut bukan dari pihak Ira. Selain itu, Sean juga diminta bekerja sama dalam menangkap pelaku dan alasan mengapa Sean mewakilkannya adalah agar posisi Liam tetap aman dari kedua pihak antara Inggris dan Irlandia karena akan terjadi konflik internal yang besar jika masyarakat tahu tentang kerjasama ini. To be discreet. Of course. Sebertemunya Sean dengan Bromley, ia langsung meyakinkan jika pelaku pengeboman bukan dari Ira melainkan para pembelot. Sean juga memberitahu rencana Liam yang telah memberikan kata sandi berbeda kepada setiap anggota Ira, sehingga jika pengeboman kembali terjadi, maka mereka bisa mengetahui siapa pelakunya dari sandi yang digunakan. Then we'll know who gave the orders and then we end it. Who else is involved in this plan? Liam Hennessy, so you can appreciate the need for discretion. Mendengar rencana tersebut, Bromley pun menyetujui dengan syarat Liam harus segera menyerahkan nama pelakunya jika pengeboman kembali terjadi dan pihak Inggrislah yang akan langsung menangkap pelaku tersebut. Singkat cerita, Chen diam-diam terlihat membuntuti Liam yang sedang bertemu dengan seorang wanita yang ternyata selingkuhannya, di mana Chen langsung memotret aksi bejat Perdana Menteri untuk dijadikan bahan ancaman. Wait back in a minute. I'll be right here. Selain itu, Chen yang mengetahui Liam pindah ke desa pun memutuskan untuk mengikutinya. Ia tinggal di tengah hutan yang lokasinya tak jauh dari rumah sakit. Namun yang lebih cerdiknya lagi, Chen tidak meninggalkan jejak kendaraan sedikit pun agar keberadaannya tidak diketahui oleh siapapun. Malamnya, Chen diam-diam menyusup ke area peternakan dekat rumah Liam untuk menyimpan sebuah bom, dan meski salah satu anak buah Liam sempat memergokinya, Chen tetap berhasil menghabisi pria tersebut dan langsung pergi untuk memantau ledakan dari kejauhan. Sadar jika teror ini bukan lagi ancaman biasa, esok harinya istri Liam meminta pergi ke London demi keselamatan dirinya sendiri. Namun tak lama kemudian, mereka tiba-tiba mendengar suara ledakan dari depan rumah. You're leaving. Ledakan itu berasal dari bom yang dikubur dengan kontrol jarak jauh. Yakin jika Chen berada tak jauh dari tempat ini pun, Liam memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyisir area hutan dan menemukan Chen. Namun meski puluhan orang sudah dikerahkan, mereka tetap kesulitan mengimbangi kelihayan Chen, bahkan masuk ke dalam jebakan yang dibuat sebelumnya, sehingga Chen kembali lolos dari kejaran mereka.
Di belakang, istri Liam rupanya diam-diam mengkhianatinya. Ia berselingkuh dengan Sean yang merupakan keponakannya sendiri. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk pelampiasan atas ketidakadilan yang pernah Liam lakukan di masa lalu, di mana sang kakak dari istri Liam diketahui pernah dihabisi oleh Ira. Namun meski Liam mengetahui siapa pelakunya, ia justru memilih diam, tak peduli, dan itulah yang membuat rumah tangga mereka kurang harmonis. It's not. Dan disinilah Chen sekarang bersembunyi di balik saung dengan luka di badannya, dan di tengah rasa sakit itu, ia kembali teringat masa lalu keluarganya saat masih menjadi imigran yang dibantai oleh para pembajak laut asal Thailand. Meski dirinya dan sang istri berhasil selamat, kedua anak mereka justru maut di tangan para penjahat tersebut. Dengan fakta jika Chen begitu licin, Liam yang penasaran siapa Chen sebenarnya pun mulai mencari tahu lebih lanjut riwayat hidupnya. Dari informasi yang didapat, Liam mengetahui Chen rupanya adalah mantan pasukan khusus proyek Gamma yang sangat terlatih dan berpengalaman bertahan hidup di dalam hutan. Ia bahkan dikenal sebagai salah satu anggota paling mematikan yang membuatnya sadar jika Chen sangat berbahaya. Hugh McGrath. Tak lama, Liam kedatangan rekan sesama Ira bernama Grat yang langsung menanyakan apakah benar Liam sedang menghitung sisa persenjataan miliknya. Liam pun memberitahu jika 10 kg bahan peledak milik Grat hilang dan mulai curiga jika pengeboman ini dilakukan olehnya. Namun alih-alih membela diri, Grat justru menyinggung kerjasama mereka di masa lalu dan meminta Liam memanfaatkan momen ini untuk melakukan kudeta terhadap Inggris. Look, we have an opportunity here, Liam. If you take the lead. Rupanya Liam dan Grat memang pernah membuat sebuah kesepakatan, namun Liam berharap Grat hanya menyerang badan keuangan Inggris dan bukan warga sipil, dan karena aksi ini sudah keluar dari kesepakatan, Liam pun menolak usulan Grat untuk melanjutkan serangan, sehingga ia memilih cuci tangan, tetap diam, serta bermain aman sebagai Perdana Menteri. Right. I'm going now. Grat yang kecewa pun langsung pergi saat itu juga. Namun tak lama kemudian, Liam kembali kedatangan tamu yaitu Chen, lagi-lagi menanyakan nama orang-orang di balik pengeboman yang telah merenggut nyawa putrinya, yang meski sudah memakai baju dengan bom, ia tetap tak mendapat jawaban yang diinginkan. No, give me the names. They claim to the IRA, but I don't know who they really are. I'm doing everything I can to find out who's responsible. You're lying! Who killed my daughter? I'm sorry. I truly don't know yet. No, I already used to kill my daughter. I've changed that code word. Mendengar kata sandi Ira sudah diganti, Liam berjanji akan memberitahu pelaku saat ada pengoboman lagi. Chen pun memberi kesempatan selama 24 jam agar Liam menemukan pelakunya. Sementara di sisi lain, Bromley mulai menemukan titik terang tentang ciri-ciri pelaku pengoboman di butik, yaitu seorang pria yang memiliki luka di bagian tangannya. We're running comparatives now. It's a bit more time, but we'll get it. Esoknya sebuah ledakan kembali terjadi di Inggris dalam bus yang menewaskan seluruh penumpang di dalamnya. Kejadian itu tentu membuat Bromley sangat murka hingga langsung menghubungi Liam, di mana bahan peledak lagi-lagi teridentifikasi sama dengan milik Ira. Namun kali ini Bromley tidak menerima kata sandi dari pelaku dan hanya meminta agar Inggris memutuskan kerjasamanya dengan Irlandia. A man with an Irish accent said there'd be no more cooperation with Britain, no more code words. Only two people knew what was happening. Myself and Morrison. Mengingat hanya Sean dan Liam lah yang mengetahui kata sandi itu, Liam mulai curiga ada pengkhianat dan membocorkan jika sandi yang dibagikan berbeda-beda. Bromley tentu sudah tak mempercayai Liam dan yakin jika dalang di balik pengeboman ini berasal dari anggotanya. Or you feel a backlash the likes of which you've never felt before. Selesai bicara dengan Bromley, datanglah anak buah Liam yang ditugaskan memantau sang istri di London, memberitahu jika Sean terlihat berada di kamar istri Liam selama hampir 2 jam, dan setelah berduaan di kamar itu, si istri langsung menghubungi Grat hingga membuat Liam curiga jika Sean membocorkan rahasianya kepada si istri. Kemudian, si istri bersekongkol dengan Grat untuk menghancurkan dirinya dari belakang. I called Hugh McGrath on the lobby phone. Di kantornya, Bromley dan tim berhasil mengidentifikasi pelaku pengeboman di butik, mulai dari luka di tangan hingga ciri-ciri lainnya, di mana mereka juga menemukan pelaku sempat bertemu dengan Grat yang merupakan rekan kelompok Liam selama ini, sehingga ia langsung menghubungi Liam dan mengatakan jika pengkhianat itu kemungkinan adalah Grat. I don't know, really.
I haven't seen McGraw. Masih dalam panggilan, Liam berdalih jika ia dan Gret sudah lama tidak bertemu, namun Bromley yang telah melacak keberadaan pria tersebut justru mengatakan jika Gret sedang menuju ke rumahnya. Bromley juga telah menyiapkan belasan pasukan khusus untuk melakukan penyergapan dalam 30 menit ke depan, sehingga Liam tidak punya pilihan lagi selain menuruti perintah Bromley mendesak Gret untuk memberitahu nama para pengebom dan lokasi persembunyian mereka. Jim. Send McGraw's men to the trailhead. See if Sean needs any help. Sebertemunya dengan Gret, Liam langsung meluapkan kekesalannya atas semua kebodohan yang dilakukan olehnya. Gret terlalu terang-terangan bertemu para pelaku di tempat umum dan kini malah ke rumah Liam, hingga membuat pihak Inggris mulai curiga keterlibatannya dengan kasus ini. Their names, aliases, and location. You know I can't do that. Liam pun mendesak Gret menuliskan nama-nama pelaku untuk diserahkan kepada Bromley demi melindungi kecurigaan pihak Inggris kepadanya. Melihat daftar nama tersebut, Liam sangat terkejut saat melihat ada nama selingkuhannya, yaitu Maggie, ikut terlibat sebagai salah satu pelaku pengeboman. She works for you. Bloody right. Checks and balances. Selain Maggie, benar Gret juga mengaku sempat bersekongkol dengan istrinya Liam demi membalaskan dendam sang kakak, hingga setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Liam langsung membunuh Gret saat itu juga. Dan inilah Maggie, selingkuhan Liam yang kini sedang bermain bersama Ian, wartawan yang sempat terlihat di awal film, di mana semua ini Maggie lakukan demi menanamkan bom di dalam baterai laptop milik Ian, termasuk mendekati Liam pun semata-mata hanya untuk menghancurkan karirnya. Wow, I keep wearing that shirt. I'll be a 2-second wonder. You're gonna have to get used to it. Sementara itu, Sean akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian Chen, di mana mereka langsung melakukan aksi pertarungan dan dengan fakta jika Chen merupakan mantan anggota pasukan khusus, ia mampu mengalahkan Sean dengan cukup mudah. Namun karena tujuan Chen hanya mendapat informasi, ia memilih tidak menghabisinya dan hanya meminta Sean memberitahu nama-nama pelaku. Hingga setelah mendapat apa yang diinginkan, Chen pun langsung membebaskan Sean saat itu juga. Pulang ke rumah, Sean dimarahi Liam atas kebodohannya, bukan karena perselingkuhan dengan sang istri, melainkan karena Sean tak sadar telah dibodohi dan dimanfaatkan untuk membocorkan seluruh rahasia Liam, hingga membuat posisinya terancam. Demi menebus kesalahannya, Liam meminta Sean menjalankan satu tugas terakhir, yaitu menghabisi si istri sebelum kabur ke negara lain. Di tempat lain, seluruh anak buah Bromley sedang bersiap melakukan operasi penangkapan para pelaku dari kejauhan yang selama ini meresahkan warga Inggris. Namun tepat sebelum memulai operasi, mereka melihat seseorang yang ternyata Chen datang dengan santai memasuki apartemen dengan menyamar sebagai tukang servis. Chen meminta bantuan pemilik apartemen untuk memeriksa seluruh kamar yang diduga mengalami kebocoran gas. Berhasil memasuki kamar para pelaku, mereka yang sedikit ketakutan pun mulai memeriksa barang-barang yang dibawa oleh Chen dan ya, aksi baku tembak pun tak terhindarkan lagi. Meski usianya sudah tidak lagi muda, Chen berhasil menumbangkan para pelaku satu persatu, sementara para polisi yang menyadari adanya keributan langsung bergerak untuk melihat apa yang terjadi. Namun sebelum para polisi tiba, Chen sudah lebih dulu meninggalkan tempat itu. Memasuki kamar, para polisi hanya mendapat Maggie yang masih hidup. Tanpa sedikit pun rasa bersalah, Maggie justru memberitahu jika mereka memiliki satu bom lagi yang akan meledak tepat jam 3 sore pada pesawat yang akan lepas landas sebentar lagi. That's right. Flight 136 to Rome. Passenger name Ian Wood. Bombs in his laptop. Bom tersebut rupanya ditanam di dalam laptop milik Ian, namun berkat aksi cepat dari polisi dan petugas keamanan bandara, jumlah korban berhasil diminimalisir setelah mereka memindahkan bom itu ke tempat aman untuk diledakkan, sementara Maggie langsung dihabisi saat itu juga. Understood.
Selesai membantai habis para pelaku yang telah merenggut nyawa putrinya, Jen langsung mendatangi Liam untuk memintanya mengunggah foto dirinya saat bersama Maggie. Dengan tersebarnya foto tersebut ke publik, warga Inggris akan mengetahui hubungan Liam dengan kelompok teroris yang selama ini meresahkan agar karir politik Liam hancur dalam sekejap. The whole world we know you're a terrorist. Goodbye, Mr. Hennessy. Tamat.